Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, sebelum kita lebih dalam lagi mengetahui akan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kami sering melupakan Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setiap saat menerima kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau Bapa memulai hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan di dalam roh kami seluas-luasnya, agar kami bertambah-tambah hikmat kami. Terlebih lagi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Insaf, batas umur. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Tidak ada seorang pun yang tahu akan batas umurnya. Kematian tetap menjadi misteri Tuhan bagi semua manusia. Paling manusia hanya tahu batas-batas atau detik-detik hidupnya. Tetapi waktu yang pasti hanya Sang Pencipta yang tahu. Oleh karena itu, tidak ada cara terbaik untuk menyambut tamu yang tadi undang itu selain dengan mempersiapkan hidup kita setiap waktu. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal 1 tahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita tidak tahu akan hari kita besok akan menjadi apa kita atau terjadi apa dalam hidup kita. Seperti kalimat tadi, yang terbaik adalah kita mempersiapkan hidup kita setiap waktu dengan sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Mereka yang tak sempat mempersiapkan diri akan datangnya kematian, maka biasanya disusul dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Menyadari ternyata hidup begitu singkat seperti uap. Apalagi saat dokter memvonis bahwa hidup kita tidak akan lama lagi. Dokter berkata bahwa hidup bapak atau hidup ibu mungkin tidak akan lama lagi. Saat itu biasanya akan memaksa kita untuk mulai merenungkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Diiringi penyesalan demi penyesalan. Pemazmur Daud dalam Mazmur 39 ayat 5 memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku. Daud berdoa agar Tuhan menginsafi jalan hidupnya yang pendek di dunia ini. Agar dia boleh bersikap bijaksana
dalam menyikapi, dalam menjalani hidup yang singkat ini. Berlaku bijak. Daud berdoa agar Tuhan membantu menjalani hidupnya yang pendek di dunia ini dengan benar. Dalam suatu mass media mengatakan atau tertulis, judul beritanya memang sangat menarik, mengingatkan saya akan firman Tuhan yang saya dapatkan. Berita itu dari seorang aktor internasional yang mengalami sakit. Di situ tampak foto sang aktor yang kondisinya sudah sangat menyedihkan. Dan di akhir-akhir hidupnya, sang aktor itu mengungkapkan penyesalan atas kehidupan nyata yang sudah ia jalani selama ini. Bahwa ia memberikan pernyataan bahwa ia sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan pada masa mudanya. Sebab sama sekali tidak ia nikmati pada masa tuanya. Di sini kita mau mengatakan bahwa waktu yang pendek tersebut seringkali tidak sepenuhnya kita gunakan untuk Tuhan. Tetapi kita lebih sering menghabiskannya mengikuti nafsu kita sendiri, keegoan kita sendiri, hati kecil kita sendiri. Sementara kita hidup di tengah angkatan-angkatan yang jahat, yang menentang Allah dan firman-Nya, sehingga kita pun cenderung menghabiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Ingat Bapak Ibu, hidup ini singkat. Seperti Yakobus tadi mengatakan ayat 15, hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, dilupakan orang. Jadi hidup ini hanya persinggahan saja Bapak Ibu. Tempat tujuan kita yang kekal adalah di surga kelak. Untuk itu persiapkanlah dirimu untuk hal-hal yang benar. Untuk melakukan hal-hal kerajaan surga dalam hidupmu. Niscaya engkau tidak akan mengalami penyesalan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu cerita yang mengatakan bahwa kamu bukan berasal dari dunia itu. Cerita itu adalah cerita kebenaran yang daripada Tuhan sendiri yang mengatakan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan Yesus telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari surga. Kamu adalah gambaran dari Allah sendiri. Dan kamu adalah anak-anak Allah. Jangan sia-siakan hidupmu untuk mencintai dunia ini dengan segala isinya. Karena itu akan menjadikan kamu milik dunia ini, bukan milik Allah. Kembalilah ke asalmu. Engkau adalah ciptaan dan gambaran Allah. Anak Allah yang sangat dicintai Allah. Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga. Dunia hanya persinggahan sementara. Tempat kita melatih jiwa kita. Tempat kita melatih roh kita. Jadi, selagi kita hidup di dunia yang sementara ini, kita dapat menghabiskan kesempatan yang kita miliki layaknya seorang musafir. Yaitu seorang yang hanya pengembara. Tidak terikat dengan suatu tempat. Tidak melekat pada suatu milik. Karena kita menyadari bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Kita harus menolak cara-cara orang fasik dan mulai hidup menurut standar Allah. Marilah kita mengabdi diri kita kepada jalan-jalan Tuhan dan bersaksi tentang kebenaran Injil Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus
memberkati. Amin. 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 Amin.